Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Baik, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang penyakit hipertensi dan juga kolesterol. Ya, apalagi kan ini menjelang Idul Adha. Biasanya banyak daging ya, baik sapi maupun kambing, sehingga banyak yang para penderita darah tinggi, kemudian kolesterol. Orang lain berbahagia, dia kadang-kadang dia yang khawatir. Jadi bagaimana caranya orang yang yang darah tinggi, kolesterol, besok kalau lebaran haji juga bisa ikut menikmati hidangan atau pestanya daging ya, seperti itu. Baik, sebelum ngomong nanti akan kita sampaikan juga tuh apa hipertensi, apa kolesterol, kemudian cara memasak daging biar tensinya nggak naik gitu kan, biar nggak kolesterol kayak gitu ya. Jadi bagi Anda yang penderita kolesterol dan darah tinggi ya, boleh menyimak ini dengan baik. Kalau tidak, mungkin bisa dibagikan kepada teman, rekan, tetangga. Kita akan membahas bagaimana cara mengolah daging agar tidak bermasalah dengan kesehatan kita, gitu ya. Baik, sebelum saya lebih lanjut, alangkah baik saya akan menyapa yang sudah standby. Ada Mbak Risa Mona, terima kasih. Ada Om Wawan 1 bergabung, terima kasih. Ada M Korek, yes, M Korek adalah penonton setia saya ya. Dan mungkin yang lain yang belum sempat bergabung, silahkan bergabung di sini. Anda bisa mengajak rekan, tetangga, saudara untuk ikut bergabung ya. Dan juga ada Ibu Hasimah. Baik, selamat bergabung Ibu Hasimah ya. Semoga sehat-sehat saja Bu Hasimah ya. Ada siapa lagi? Baik, akan saya lanjutkan. Jadi sebentar lagi ini kan kita mau lebaran haji. Nah, lebaran haji ini biasanya banyak sekali daging ya, baik Anda yang berkurban maupun juga teman saudara yang berkurban. Terus kita dibagiin tuh dagingnya. Terus orang-orang yang darah tinggi, katanya saya mah nggak berani, namanya saya darah tinggi, saya nggak mengkonsumsi dagingnya. Bu Aprianti selamat bergabung. Nah, Bu Aprianti yang banyak cemas nih tentang tensi, gitu kan? Nonton. Terus ada Mbak Indah 602, ada Mbak Novera 26, selamat bergabung. Ya, terima kasih yang sudah stay tune. Jangan lupa dibagikan nih siarannya, Facebooknya di okein, Mas Daniel. Yes. Juga selamat bergabung bagi para pemirsa yang ada di Facebook Live IG ya. Dibagikan juga, silakan dibagikan, bisa dibagikan di komunitas-komunitas Palembang Mas Daniel ya. Dan juga teman-teman yang lain bagikan, semoga ini bermanfaat ya. Kita nanti akan membahas mengenai hipertensi ya. Orang disebut hipertensi itu kan ada sistol dan diastol ya. Jadi sistoliknya berapa, diastoliknya berapa. Artinya tekanan atasnya berapa, bawahnya berapa. Yang normal itu adalah 120/80. Atau paling tingginya 130 pernya 80. Seperti itu ya. Jadi pernya harus jangan lewat gitu. Nah, kalau masih 120 sampai dengan 130, insya Allah itu masih kategori normal atau wajar ya. Nah, kemudian apa sih pemicu daripada darah tinggi gitu ya? Pada dasarnya orang yang hipertensi itu adalah disebabkan karena ada gangguan di ginjal. Ginjalnya kenapa? Karena ada hormon yang namanya renin. Hormon renin itulah yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah kita. Jadi kalau mau tekanan darahnya baik, ya fungsi ginjalnya baik, biar di dalam menghasilkan hormon renin jadi baik ya. Seperti itu ya. Sehingga dokter akan memberikan beberapa obat yang berfungsi untuk mengendalikan tensi ya.
Ada yaitu yang bekerja bagaimana seperti angiotensin resistant blocker ARB seperti itu. Nah, kemudian juga ada fungsinya itu untuk mengendalikan, menghambat ya, dan juga melancarkan seperti itu. Nah, ada beberapa juga tumbuhan-tumbuhan yang bagus dan baik sekali untuk untuk mengendalikan tekanan tersebut gitu. Mungkin di sini saya bisa sampaikan kalau Anda punya hipertensi itu kan ada dua penyebab. Satu karena genetik, dua dikarenakan pola makan atau pola hidup. Jadi memang keselamatan dan kesehatan kita tiga pola ya. Satu pola pikir, dua pola makan, tiga pola gerak. Jadi orang darah tinggi itu ada yang darah tinggi permanen, ada yang darah tinggi sewaktu. Contohnya, dia dalam kehamilan mengalami hipertensi, tapi setelah dia kelahiran alhamdulillah tensinya jadi normal kembali. Atau bahkan sebelum dia hamil dia tidak hipertensi, tapi setelah hamil dia jadi hipertensi, bahkan sampai melahirkan udah jadi lanjut itu hipertensi gitu ya. Kenapa bisa demikian ya? Itu tadi pokoknya hormon renin yang dihasilkan oleh ginjal itu yang bekerja harus diperbaiki. Bagaimana caranya agar fungsi ginjal kita baik ya, hormon reninnya juga stabil sehingga dia bisa melakukan kinerjanya gitu ya. Dimana ada angiotensin 1 dan angiotensin 2 yang bekerja di dalam mengendalikan tersebut seperti itu ya. Nah, kebetulan skripsi saya kemarin adalah tentang efektivitas pegagan dalam menangani hipertensi, dan alhamdulillah hasilnya bahwa kesimpulannya pegagan memiliki pengaruh di dalam mengendalikan tekanan darah atau hipertensi gitu. Jadi sebenarnya ada orang nanya, hipertensi nggak bisa sembuh ya? Ya kalau posisi hipertensi bukan kategori penyakit ya, walaupun di dalam dunia kedokteran dikatakan penyakit, tapi bagi saya itu adalah suatu keadaan gitu, suatu keadaan di mana maaf ya, maksud saya begini, mengapa harus minum, saya koreksi, mengapa harus minum seumur hidup? Ya karena penyakitnya tersebut tidak disebabkan oleh faktor patogen luar. Patogen luar itu efek luar, tapi karena dari dalam. Jadi hipertensi itu obatnya ya dari dalam dirinya sendiri gitu. Bagaimana kita mengendalikan pikiran? Orang yang pencemas, orang yang selalu penakut, maka berpotensi memiliki gejala atau juga gangguan terhadap tensinya gitu. Kemudian lagi cemas berlebih ini kan banyak hal. Ada karena dia punya masalah pribadi, ada emang bawaan dia keseharian. Kalau nanti saya kasih, kalau obat batinnya apa ya? Pikirannya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, rutin dibaca, Anda taruh di dada agar merasa tenang. Ini secara pikiran diobatinya. Terus yang kedua dari cara makan itu, konsumsinya yang penting kandungan garamnya jangan terlalu tinggi. Terus kalau masak itu nunggu masakannya itu mati dulu apinya, baru dikasih garam biar tidak memicu naiknya tensi Anda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dari pola makanannya dijaga ya, yang tadi itu. Nah juga mungkin bisa disertai dengan olahraga ringan seperti bersepeda, berjalan ya, yang setidaknya adalah kita keluar keringat seperti itu ya. Kemudian ada Mami Ine, selamat bergabung, miss you so much Ine Kere. Ada Vivin, terima kasih Vivin telah bergabung. Ada pertanyaannya? Ada Intan Arjenian. Ada siapa nih? Om Baban bertanya. Ya. Baik. Arza selamat bergabung. Windy selamat bergabung. Ada Aprilian Sally dan ada Ibu Aprianti. Yes. Double April ini. Tanggal jeninya lama nggak ketemu Mbak. Terus ada Jeki Saputra. Thank you very much.
Ya baik, pertanyaannya saya baca. Apa nih? Apa nih pertanyaannya? Bu, untuk meningkatkan daya. Bu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kekebalan tubuh apa jamunya? Baik, Om Wawan, jamunya kalau mau bikin sendiri bisa pakai daun meniran. Bagus banget ya. Karena di situ ada imuno ya, di daun meniran itu kandungannya. Jadi itu untuk imun memang. Meniran ada. Terus kalau rempah-rempah kita yang bekerjanya pada organ limpa lambung leper ya, yaitu sejenis rimpang-rimpangan atau orang bilang empon-empon. Nah, apa dia? Temulawak. Apa dia? Kunyit. Terus yang berfungsi itu ekspektoran, mengeluarkan dahaknya atau tan atau cairan yang tidak berguna dalam tubuh kita ya, diantaranya adalah kunyit kencur ya. Kalau Ajeng bikin ramuan tak tambahin lagi ada serai anti parasit tuh, wah komplit kan. Nah ini, nih wedang bunda, ini bunda gold namanya ya. Nah bunda gold ini bundanya dari bubuk ramuan itu yang asli. Ada juga nanti launching bunda instan ya, bunda imuno ya, nah itu instan, diseduh nggak ada ampas. Nah seperti itu ya. Jadi yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh gampang kok. Kamu bikin potong-potong temulawak, potong-potong kunyit ya, boleh ditambahkan kencur biar melegakan. Udah gitu direbus biar wangi, kasih pandan ya. Nah terus sudah gitu angkat, kasih gula aren. Gimana nyari gula aren? Di toko banyak. Nah gula aren kristal manis Mira, manisnya tuh di sini ya. Jangan yang lain, nanti ini asli gulanya. Promosi gitu. Ya bisa juga pakai madu. Terus kalau nggak dikasih gula atau madu ya nggak apa-apa kalau kamu tahan. Kan emang agak sepet-sepet, getir-getir gitu kan rasanya. Nah tapi saya yakin segetir-getirnya temulawak itu tidak segetir menyaksikan mantan Anda memiliki pasangan yang baru. Ya, ya jangan terlalu serius. Kamu tuh harus banyak, hidup ini harus banyak, apa sih kata orang bilang, beklakan. Hilangkan stres. Karena apa? Sebagian ketakutan itu sesungguhnya adalah penyakit yang nyata bagimu ya. Dan sebagian kegembiraan adalah obat yang nyata bagimu. Jadi kalau lu lagi pada sakit masih bisa bergembira, berarti peluang sembuhnya nyata bagimu, insya Allah ya. Baik, tadi udah membahas tentang hipertensi. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jangan dulu kabur, nanti di akhir session saya mau kasih giveaway. Kalau yang nggak mengikuti sampai akhir saya nggak kasih kamu giveaway. Giveaway-nya tanpa syarat. Ya, tapi tidak boleh meninggalkan ini. Yang standby dari tadi sampai sekarang. Kalau sudah standby keluar lagi, kita nggak hitung di detik terakhir ya. Kenapa sih selalu giveaway? Ya kan bikin orang senang, lalu senangkan kita, betul? Nah, itu baik. Kemudian kita itu dari hipertensi itu ada yang hipertensi beneran, ada yang hipertensi karena keadaannya. Jadi di sini ada, ya kalau di dalam teorinya itu berusia 65 tahun kayak gitu kan, banyak tuh yang masih muda kena hipertensi gitu kan. Kemudian lagi ada konsumsi makanan garam berlebihan, ada juga karena gendut atau obesitas ya, kurang asupan buah dan sayuran, ada riwayat keturunan. Kemudian juga karena jarang berolahraga, juga ada yang mengkonsumsi banyak makanan minuman mengandung kafein. Ada juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Iya. Jadi ya benar. Semuanya ini kan berlarinya ke ginjal. Kamu coba makan-makan, maaf ya, beli minuman instan yang menggunakan gulanya gula rafinasi atau gula biang, ya lama-lama darah tinggi juga karena ginjalnya terlalu berat di dalam menyaring menyaring racun-racun tersebut. Makanya jangan lupa kalau mau beli minumannya manis nira, dijamin gulanya gula aren dan bahannya asli semua, nggak ada yang abal-abal, nggak ada yang wedang jahe, kopi black, ada coklat aren, ada cappuccino aren. Nah, promosi lagi kan? Kita lanjut.
Selanjutnya ada aloe jamu untuk kekebalan turun seperti penyakit AIDS. Itu ada nggak obat jamunya? Yes, AIDS itu kan gini. AIDS itu kan mengalami gini, imunitas lu memakan diri lu sendiri. Nah itu bahayanya. Bayangin, antibodi kamu memakan dirimu sendiri. Jadi pagar makan tanaman yang seharusnya kan imunitasmu menjaga tubuhmu, tapi ini imunitasmu makan tubuhmu, sehingga iya imunitasnya tuh sangat turun. Ada orang pilek ya, orang AIDS itu, orang pilek kamu mudah pilek, orang batuk kamu mudah batuk, orang kudisan kamu juga mudah kudisan karena daya tahan tubuhnya menurun. Dan namanya virus kan, ngeri kan? Virus emang setan, nggak bisa mati, bisanya dilemahkan, lalu diturunkan, dibuang, dilepaskan, seperti itu. Kalau AIDS ya, kemarin ada beberapa pasien yang memang penderita seperti itu, konsultasi via online. Saya ada ramuan khusus. Kalau ini mau ngomong khusus, ada. Boleh WA nanti sama CS kami di 0812 itu. Tuh Bu Apri, kenapa Bu Apri nanya aja rutin minum begadang, biar nggak lupa, banyak yang harus dipikirin Bu Apri nanti. Ya. Nah itu ya, kalau mau bikin sendiri yang untuk AIDS itu ya tadi meniran, kemudian lagi buah merah ya, buah dari Papua itu, kemudian lagi gamat tuh bagus juga itu untuk para penderita AIDS gitu ya. Kalau ngomong AIDS itu jangan kayaknya kok negatif banget gitu ya. Itu tuh karena kebetulan perspektifnya disebabkan oleh hubungan seks bebas katanya ya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita mesti peduli juga dengan mereka semua, para penderita AIDS. Mereka juga manusia, mereka adalah orang-orang yang mendapat ujian, cobaan ya. Ada yang kena AIDS itu nggak sengaja. Ada pasien saya itu adanya hati-hati ya, dia tuh kena tipes, kemudian suatu saat dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, tetangga kosannya kena AIDS, lalu dia dibutuhkan darah katanya ya. Kemudian karena ini adalah family, nggak tahu gimana pokoknya, jadi sumpah dia itu ingin nolongin si pasien saya itu, lalu ditolongin lah, diceritain ya, karena penyakit AIDS sudah dicek segala macam. Tapi kan kalau dari anggota keluarga ini kadang-kadang memang ya agak kurang kurang. Kalau dari anggotanya kan sudah temannya, sudah anggota keluarga, cepet-cepet aja didonorkan darahnya ya. Mungkin prosesnya itu sterilisasinya ya. Jadi di PMI kenapa bayar, bukannya darahnya dijual, tapi proses sterilisasi yang memerlukan biaya sebenarnya ya. Nah jadi proses sterilisasi kadang-kadang agak dilewatkan screeningnya, ternyata dia kena HIV, lalu udah transfusi darah. Jadi pasien saya itu kena HIV, kena AIDS, tapi dia tidak ada riwayat hubungan seks atau dengan orang penderita AIDS dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita memandang sebelah mata untuk para penderita. Menularnya juga melalui proses ngobrol nular, enggak tangan salaman kayak corona nular, enggak gitu ya. Ada di situ keterangannya, cara-cara penularannya. Ini kan masyarakat harus diedukasi. Sampai ada orang kena HIV AIDS masih juga takut nerima, enggak. Ada cara-cara menularnya itu berbeda-beda memang. Nah, itu harus dijaga kekebalan. Tapi menurut pendapat saya, ini kalau orang yang penderita AIDS, saya nyaranin dia setiap sholat subuh itu mandi. Jadi sebelum subuh mandi. Itu ada proses yang lebih sawab ya, pembentukan kekebalan yang secara bukan manusia lagi ya. Kemudian pastinya dia akan membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya, sudah mandi, sebelum mandi dia baca seperti 3 kali mandi ya, setiap subuh pagi hari ya. Jadi kalau ada punya teman atau anda sendiri penderitanya, coba lakukan terapi-terapi seperti itu selain mengkonsumsi bahan-bahan ini. Ada lagi yang nanya, Intan, jamu untuk membuang batuk berdahak yang sudah sembuh bagaimana? Oh sembuh
susah sembuh. Oke, yang susah. Nana, ini yang bergabung lagi ada Nana Atin. Halo Nana Atin, selamat bergabung. Saya jawab ya kan. Yang sudah sembuh bagaimana itu membuang dahak. Cari herbal yang bersifat ekspektoran. Apa? Kencur. Apa? Jahe. Apa? Daun mint. Dibantu yang vitamin C tinggi. Jadi kencur sama asam jawa. Kemudian lagi kencur sama jeruk nipis, mantap. Apa lagi pertanyaannya? Ada lagi yang bertanya? Mudiana Cakra, lamanya tidak bergabung. Mudiana Cakra, selamat bergabung. Oke, ada. Tadi Ajeng nyampein tentang apa? Ada orang ngomong darah rendah sama darah tinggi mana yang lebih berbahaya? Ya bahaya dua-duanya. Dua-duanya bahaya. Apa aja yang berlebihan itu bahaya. Terlalu tinggi bahaya, terlalu rendah bahaya. Loh, kalau kamu ketinggian, iya bisa stroke. Nih, darah tinggi ya. Bisa menimbulkan stroke karena bisa pecah pembuluh darah. Gitu memang. Terlalu rendah, koma, bisa. Ya koma, oksigennya kan nggak bisa nyampe ke otak kalau tekanannya terlalu rendah. Gitu, terlalu pecah. Bisa juga, koma juga tapi stroke. Nah, jadi yang sedang-sedang saja gitu. Nah, ada ya. Allah menciptakan begitu sempurnanya nih tentang darah tinggi. Ada dalam sebuah tanaman. Do you know? Tanaman itu berjerawat. Ya, oke. Yo, siapa bisa nebak? Ajeng mau kasih sesuatu ya dalam hitungan menit nih. Tanaman itu berjerawat, ya. Bentuknya itu biasanya tidak rata. Atasnya bulat, bawahnya agak begini gitu ya. Begini tuh gimana? Terus dia punya bau tidak enak rasanya. Nah, tolong dijawab ya. 100.000 rupiah. Ambilin duitnya Del. Jawabnya 100.000. Saya kasih giveaway yang bisa jawab. 100.000 rupiah untuk Anda. Ya, saya kasihkan sekarang juga. Yang bisa jawab dengan hitungan 10, ya, tumbuhan ini Masya Allah, Allah ciptakan daunnya dan buahnya sama-sama berurusan dengan tekanan darah. Nah, buahnya berjerawat, jadi jangan sepelekan berjerawat ya. Ya, saya akan kasih uang 100.000 rupiah. Ayo. Oke, Ibu Aprilianti. Untuk Ibu Aprianti, amplop, mana amplop? Ayo, 100.000 rupiah. Ibu Aprianti mengkudu betul. Ibu Aprianti duluan menjawab. Yo Bu, banyak sharing ketawa dulu Bu. Ya, iya. Oke, Ibu saya kirim. Ya, jangan Ibu lihat nanti kalau Daniel belikan ini boba ya, yang nganterin ya, diantar diambil boleh, kalau diantar tidak boleh minta ongkos ya. 100.000 buat Ibu, dan saya tambahkan spesial buat Ibu hari ini. Mana? Nah, ini dia, saya kasih buat Ibu susu Gomar 1 saset. Ini nggak main-main. Nih, satu renceng langsung. Satu renceng. Tetangga saudara boleh dibagikan. Ini dia. Iya, jualan. Nah Bu, ya saya bagikan ya. Berapa Bu isinya Bu? Tolong ditebak. 50.000 satu renceng ini isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, jawab. Ayo. 50.000. Mana duitnya? Minta duitnya 50.000. Kamu tulis ya 100.000 itu. Mana serenceng ini isinya berapa? Nah, ini Jung yang di Facebook juga Jung. Facebook siapa jawab? Yang
Eka Umatansa, Ya, Hermalisda, sama Eka. Jualan ini. Ya, terus berapa isinya? Jangan jauh. Saya kirimkan 50.000, satu renceng ini isinya berapa? Boleh dijawab. Karyawan jangan bocoran. Ya, saya masukin duit 100.000-nya untuk Ibu Aprianti. Nah, THR lebaran haji, Bu. Iya, nah, buat Ibu saya kirimkan. Siapa lagi? Siapa lagi jawab? Iya. Iya. Oke, Indah. Jawab 12. Ekaria Upi, sini. Oke, Ekaria, saya kasih lu 50.000. Kasih nomor WA-nya Mbak Eka, nanti nyasar ke Daniel. 50.000 buat Ekaria. Plus Ekaria dapat satu renceng susu Gomar rasa coklat hari ini, ya. Oke, alhamdulillah. 50.000 buat Ekaria. Saya masukin THR bulan haji, lebaran haji. Wah, Bu Asima terlambat menjawab. Oke. Ya, tunggu kabar selanjutnya. Semakin panas saja. Waduh, seneng ya kalau bagi-bagi duit ya. Mau ya Ajeng bagi duit terus ya? Iya, insya Allah. Kalau Ajeng suruh bagi duit, doain. Kamu tuh pada jadilah reseller. Reseller manis nila, ya. Jadi banyak duitnya, lagi dibagi, ya. Iya. Jualan jadi nih, ya gratis. Dimana ada lagi, ya. Gratis. Ya Allah. Yes. Baik, saya yang tidak diketahui penyebabnya ya, sedangkan sekunder itu ya jelas diketahui penyebabnya. Baik. Panas juga aja nih. Kemudian ada beberapa kondisi hipertensi sekunder ya, seperti tadi saya katakan ada masalah ginjal, ada juga karena tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, ada cacat bawaan pembuluh darah, ada juga obat-obatan pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, obat-obatan terlarang ya, ketika Anda mengkonsumsi bisa menimbulkan jadi darah tinggi pada akhirnya gitu. Apa sih gejala darah tinggi? Sakit kepalanya, apalagi lemes, apalagi matanya berkunang-kunang. Tapi kalau tadi ngeliat merah masih ada nggak? Kalau masih ada, darah tingginya sembuh, Bu. Ada juga nyeri dada, sesak nafas, ya, kemudian ada juga atimia ya, kemudian adanya darah di dalam urin ada juga, ya, banyak. Tapi yang paling banyak itu cemas. Terus marah-marah. Makanya kalau orang lagi marah-marah kan ditanya, lu dating ya? Padahal nggak semua orang darah tinggi pemarah tuh. Bu Aprianti sabar banget karena pasien saya untuk menderita darah tinggi cuma pencemas gitu. Ya. Oh, ada pembawaan, aku mau jamunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Bu. Oke. Ya, untuk pembawaan karena sudah minta jamu saya kasih gratis. Ini meningkatkan imunitas dari susu kambing, ya. Nanti jamunya boleh beli, susunya saya kasih gratis. Tulis deh. Jangan lupa janjiku pada mereka, jangan jadi tulis kakek aku dikejar-kejarnya. Ada lagi nih nanya, wah, apa nih? Ekaria Upi. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Oke, yes. Iya, nontonnya double. Tetangga mana suruh nonton, masa kue wae, tetangganya suruh nonton. Itu ada penonton di Facebook banyak ya, banyak banget. Sharekan gitu. Kemudian itu tadi ngomongin darah tinggi. Jadi kalau darah tinggi ya 120/80 yang normal. Kalau udah sistoliknya berkisar 120/39 ya itu Anda sudah harus berhati-hati karena itu tidak baik ya. Pokoknya kalau sistolik berkisar 140/150 atau 160, nah itu
diastolnya harus berkisar 90 sampai 90. Yes, terus pengobatan darah tinggi sekarang. Iya, itu cara mengobati darah tinggi tadi harus banyak zikir. Yang kedua, harus mengkonsumsi obat ya kalau di dokter seumur hidup. Tapi kalau di herbal insya Allah bisa dengan terapi akupuntur, memperbaiki fungsi ginjalnya dan juga mengkonsumsi herbal insya Allah ya. Mudah-mudahan Anda tidak harus mengkonsumsi seumur hidup. Gitu. Karena setiap badan juga berhak untuk sembuh, berhak untuk sehat. Ya. Karena apa? Hidup ini nggak ada yang pasti. Gitu. Jadi selama kita masih diberi ilmu oleh Allah untuk berobat ya insya Allah bisa kan gitu. Nah, terus gimana caranya guys? Semua unsur gizi dong secara jangan berlebihan. Yang di Facebook ada yang menjawab apa tadi? Ada ya. Apa? Jawabannya 12 salah deh. Salah. Ya. Dari Ibu Hermalisda. Benar. Oke. Ada pencegahannya dalam mengkonsumsi makanan sehat, batasi asupan garam atau cara masak garamnya tadi ya, dimatikan, baru dikasih garam, baru koreksi rasa. Kemudian lagi berolahraga secara teratur. Terus jaga berat badan ya, ini paling susah nih buat para wanita, terutama mereka-mereka yang sudah punya anak, hormonnya berubah ya. Apa? Mengurangi konsumsi minuman alkohol, enggak cuma mengurangi, stop aja minum alkohol, minum kopi boleh. Ini minum wedang bunda ya, sehat walafiat, minum alkohol. Ini jangan Yo, doa. pertanyaan dari Facebook? Tidak, dari Om Wawan. Bu, nanti ada doa bersama ya? Iya, betul. Ada doa bersama. Disiapkan airnya untuk berdoa bersama. Ya. Itu tadi tentang darah tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kolesterol. Oh, yes. Siapa di sini yang kolesterolnya tinggi? Anda, ibunya, tetangganya, pacarnya. Kolesterol tinggi, Ajeng termasuk kolesterol tinggi. Cerita-cerita. Ya namanya manusia itu nggak ada body perfect ya. Gimana sih supaya tidak kolesterol? Cara saya pencegahannya ya minum Sifakol. Mana Sifakol? Nah ini dia. Saya selalu konsumsi Sifakol. Yes. Ya. Oke. Oh ya, ada pasien yang jadi mau live IG. Jadi jam ini apa tuh? Ibunya berhalangan. Anaknya berhalangan kan pakai HP. Oh, HP-nya anak yang berhalangan. Padahal hari ini sebenarnya ada pasien yang ingin bercerita dia terkena kanker kelenjar tiroid. Sudah berobat, alhamdulillah. Benjolan 3 tinggal 2 dan badannya udah sehat, gemuk kembali. Dia ingin bercerita melalui Instagram ini, mungkin minggu depan ya, panjang umur kita bisa join. Kamu punya keluhan, kalau sudah baik, boleh berbagi tipsnya di join dengan kita. Tapi tolong kabari jangan pas lagi live 2 jam sebelumnya. Jom aku mau join dong, aku pengen berbagi kepada teman-teman bahwa aku berobat penyakit patah hati sembuh. Ya, ya. Ini saya minum Sifakol kalau saya. Ini obat teknologi nano loh, bagus bener. Jadi makan enak, siapa takut gitu. Jadi nanti kalau Bu Aprianti mergokin saya makan tunjang di warung nasi Padang, iya Jeng, bukannya kamu kolesterol, mengapa kamu makan tunjang? Kan nggak boleh makan santan. Aku punya penangkalnya, Sifakol, obat untuk kolesterol dan asam urat berteknologi nano, ya luar biasa ini. Terus tadi kalau darah tinggi saya punya obat mantap. Mana? Yang disuntik. Yes, ini dia si kecil cabai rawit, botolnya kecil tapi masya Allah hasilnya amit-amit, luar biasa. Ya, ini Sifaten. You yang divonis seumur hidup minum obat, yuk dampingi dengan Sifaten. Kita coba 6 bulan. Mudah-mudahan bisa membaik. Ya. Ini jangan ada pertanyaan ya. Pertanyaan boleh dijawab apa? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, ibuku sering kambuh sakit perut bawah sebelah kiri di dekat pinggang. Mohon sarannya, Bu. Oke. Ibuku sering sakit perut di pinggang. Di bawah pinggang. Di bawah perut iya, ya. Kiri. Sebelah kiri. Terus dekat pinggang. Di sini mungkin. Iya. Sakit melilit-lilit, muter-muter seperti di perut apa di ini? Sering kambuh sakit perutnya. Yo sakit tuh aduh. Sakitnya melilit kayak di perut atau kayak ditusuk. Nah beda penyakitnya. Oke,
Oke, saya jawab aja ya. Kalau seperti ditusuk, ya kemungkinan Anda ada infeksi di ususnya. Tapi kalau misalnya Anda mengalami kayak diputer, ya kemungkinan usus Anda melintir. Jadi usus dibenerin atau ada masalah dengan usus halus, usus buntu. Gitu. Apalagi pertanyaannya. Ini minta ini dong, minta pulpen, saya langsung kasih nama. Minta pulpen. Nah ini biar nggak ketukar amplopnya, punya Bu Aprianti ya, 100.000 nah buktinya ya, saya tulis di sini. Jeng ini ada Ajeng langsung, saya tanda tangan ini. Spesial buat Ibu Aprianti. Nih, Ajeng tanda tanganin. Ini kali 50.000 tadi? Ekaria ya. Spesial, tulisannya memang dokter cinta ya, agak spesial juga. Spesial buat Ekaria dari Ajeng. Ya, dapat surat cinta ya, terima surat cinta kepadamu. Nih, isinya 50.000 ya. Kalau tinggal 25 berarti Daniel. Ini langsung saya, nih Bu, langsung saya ini. Takutnya Daniel kita berubah. Oke. Sama ini ya, mereka juga satu. Terus Ajeng ada pertanyaan lagi. Apa lagi pertanyaannya? Belinya di mana? Langsung pesan di 0812727982 di GHDJ. Di apotik juga ada. Nanti boleh tanya kalau Anda tinggal di mana apotik yang terdekat yang menjual. Jadi tanya langsung ke customer service ya. Atau Anda ikuti di mana, di bio-nya ya? Iya, di bio. Di bio-nya Tokopedia ada. Atau mau langsung ke layanan kita ada. Lihat aja di itu di IG-nya, bio IG ya. Yes. Terus ada pertanyaan lagi yang apa? Dari Purwasari. Wah jauh bener di Kerawang ini Purwasari. Assalamualaikum Bu Ajeng, saya suka nyeri kram perut saat menstruasi di hari pertama. Jamu apa ya Bu? Oke. Anda suka kram perut wajar. Itu namanya PMS ya, premenstrual syndrome. Kalau lagi head kok suka kram perutnya? Iya, memang kayak gitu. Karena kan semua otot-otot rahim Anda sedang mengembang. Kalau lagi head, ya caranya Anda bisa membuat ramuan dari kunyit, ditumbuk, kasih asam, direbus atau kasih air anget, terus disaring, kasih madu atau kasih gula aren, mengulit behernya, tambahkan lagi kunyit, tambahkan lagi jeruk nipis. Kalau kamu males, nah sekarang biar nggak sakit, boleh minum wedang bunda, kasih asam jawa, beres lah itu. Nian lah, beneran. Terus ada lagi, saya lanjutkan tentang kolesterol. Apa kolesterol ini? Ya, kita akan cari apa? Ya, kolesterol kamu kalau di atas 200 berarti sudah high, sudah tinggi. Nah, ya. Jadi pengertiannya kolesterol itu sebenarnya kan membantu tubuh ya memproduksi vitamin D sebenarnya. Ya, sejumlah hormon dan asam empedu untuk mencerna lemak. Ya. Jadi kolesterol itu ya dibutuhkan untuk mencerna lemak. Tapi kalau over gimana? Nah itu. Jadi kalau yang sesuai yang dibutuhkan ya maksimal 200 itu memang dibutuhkan. Kalau kamu kolesterol terlalu low, kamu lemes juga. Karena vitamin D-nya nggak bisa terproduksi secara maksimal. Juga dibutuhkan dalam proses pencernaan ya, pencernaan kamu. Jadi kalau kamu terlalu rendah kolesterol kadang sembelit juga. Ya. Tapi kalau terlalu tinggi gimana? Banyak penyakitnya. Bisa pembengkakan jantung. Ini dari darah tinggi juga tidak. Tadi saya lupa. Komplikasi dari darah tinggi itu juga bisa menimbulkan stroke dan kardiomegali atau pembengkakan jantung. Sama kolesterol juga ternyata. Makanya aja jaga kesehatan dengan minum alkohol. Ya kolesterolnya tuh di atas 200 ya. Terus bisa faktornya tuh banyak. Yang pasti kalau orang kolesterol itu biasanya adalah fungsi levernya lemah. Kalau di TCM ya, fungsi levernya lemah. Jadi gimana tingkatkan? Dengan temulawak, meningkatkan fungsinya. Terus pencegahannya gimana? Kurangi makanan santan, makanan gorengan yang berulang-ulang, gitu. Terus
Yang lainnya ya obati pakai sifakol. Lu kalau misalnya takut makan enak, bawa sifakol. Jadi nggak takut makan enak, masuk besok. Yang ada pertanyaan apa? Dari Ibu Ekaria Upi mau tanya, Apa? kakak sepupu saya keluhan awalnya sakit ma atau asam lambung, Ya. tapi perutnya sering sakit. Ternyata setelah diperiksa Benar. ada tumor jinak di kandungannya. Mohon sarannya Bu. Oke, tumor jinak di rahim. Iya, di kandungannya. Ya, ada tumor di rahim. Tumornya dimatikan dengan dua macam. Yang pertama matikan akar. Yang bisa mematikan akar salah satunya kunyit putih. Yang kedua daun sirsak. Yang ketiga daun mimba. Bagus tuh untuk akar. Terus benjolannya gimana? Si jendolnya itu anjurkan pakai keladi tikus, umbi keladi tikus, umbi daun dewa. Nah, itu konsumsinya. Terus gimana makanannya? No makan mie instan, no makan seafood, no makan penyedap. Penyedapnya ganti penyedap jamur. No minum makan gula pasir, ganti gulanya gula aren. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu. Kalau mau berobat dengan kita ada namanya Sifaken nanti, atau Sifamor, ada satu lagi Sifamor. Jadi pasien-pasien saya yang mengalami tumor kanker kita kasih. Terus apalagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, saya lanjutkan. Gejala kolesterolnya kayak gimana? Itu kalau orang kena kolesterol itu suka debat-debat cemas juga kayak orang darah tinggi. Yang kedua emosional juga orang kolesterol. Yang ketiga nafasnya berat, punggungnya pada sakit, lehernya pada kenceng, hatinya pada sakit hati itu kalau kamu WA seseorang nggak diadoi, nggak dibalas, sakit, ya Allah ya. Move on, Daniel. Terus bagaimana sih makanan penurun kolesterol? Banyak makanannya yang bisa nurunin kolesterol. Banyak ya, jahe juga ya. 5 menit lagi. Wow, ya sudah, 5 menit lagi. Oke, ya jadi yang bisa mengobati kolesterol adalah Sifakol, kemudian lagi herbalnya seperti jahe itu bagus, kemudian lagi kalau tadi kan umbi daun dewa ya untuk benjolan, sekarang daun dewanya untuk memperlancar peredaran darah, mengencerkan darah. Ya, itu fungsinya. Kemudian bagaimana memasak dagingnya? Nah, ini gimana nih nggak keburu masak dagingnya? Waktunya habis, ya. Waduh, kamu pada penasaran nggak ketik situ? Penasaran nggak cara masak dagingnya nih? Ya. Cara memasak dagingnya ya. Aduh. Oke, secara singkatnya sih gini. Jadi kalau orang kayak saya ya kolesterol atau Anda darah tinggi, pilih itu yang bagian yang tidak kandungan lemak sesedikit mungkin di dalam daging tuh. Yang kedua diseset. Kalau masak tuh, saya kalau masak rendang aja saya seset semua tuh. Lemak-lemaknya harus tidak ada. Gitu. Terus yang kedua, kalau masak minyaknya sekecil mungkin ya. Kalau kamu banyak duit boleh pakai olive oil ya. Atau mungkin minyaknya aku sih lebih pilih dibakar. Enggak pakai minyak lagi masaknya. Gitu. Ya, dagingnya. Terus saya nggak menganjurkan Anda untuk mengkonsumsi daging olahan, sebaiknya mengkonsumsi daging secara langsung. Dan jangan takut mengkonsumsi daging domba. Daging domba hasil dari Idul Adha ya, kurban, insya Allah sudah didoain. Ya, sudah didoain, jangan takut. Yang penting pilih tadi bagian yang tidak ada lemaknya, gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh dimakannya, boleh. Tetapi pilih ya, jangan takut. Ya, daging domba meningkatkan tensi. Ya, sebenarnya nggak cuma daging domba, semua daging juga meningkatkan tensi. Kalau kamu kebanyakan mengkonsumsi, kalau konsumsinya pilih yang bagian tidak mengandung lemak, terus porsinya juga secukupnya. Insya Allah tidak akan mengganggu kinerja ginjal Anda. Gitu, ya. Baik, sebelum saya akhiri, tolong diketik nama Anda, tolong DM ke Instagram.
Bagi Anda semua yang belum berkesempatan mendapatkan bonus tadi, ya, untuk Om Wawan tadi, ya sudah juga ya dapat ya. Selain Om Wawan, selain Ibu Aprianti, dan selain Eka apa? Eka Ria, yang lainnya saya akan bagikan. Nah, biar nggak iri. Tolong DM ke Instagram Gria Herbal dan pastikan Anda mengikuti. Jadi Anda yang dapat akan saya cek. Kalau Anda ternyata tidak mengikuti, tidak bisa. Saya akan kasih satu renceng. Ini adalah susu kambing yang sangat sehat. Sehat nih, susu kambing itu aman bagi semua orang, aman bagi semua usia. Susu kambing aman bagi semua orang dan bagi semua usia. Saya kirimkan satu renceng susu kambing sebagai bukti GHDJ peduli COVID. Jadi ini juga salah satu meningkatkan imunitas tubuh. Maka saya kirimkan hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Gratis secara tidak usah beli, 10 saset. Anda konsumsi satu hari 1 saset bersama anak dan istri dan keluarga Anda. Ya, silakan DM dan kasih nomor WA. Ya, DM dan kasih nomor WA. Selain yang 3 orang tadi, DM dan kasih nomor WA. Selain yang nonton hari ini semuanya, tolong DM dan kasih nomor WA-nya kepada ke IG. Nanti akan pengiriman ditanggung oleh kita semua. Anda mau ambil, terima kasih, lebih senang kami. Jadi bisa silaturahmi, gitu ya. Baik, kebersamaan kita sudah harus diakhiri sampai di sini, ya, karena waktu membatasi. Siapkan air doanya. Siapkan air doanya. Saya umumkan bahwa menyambut Hari Raya Idul Adha, kami semua seluruh tim manajemen, ya, mohon maaf lahir batin, selamat menyambut Hari Kurban. Mari kita sambut Hari Kurban dengan kurban yang sebenar-benarnya, dengan penuh keikhlasan. Ada di mana? Ada di hati. Bagi Anda yang punya dana, punya uang jangkrik untuk berkurban. Bagi yang belum punya rezekinya untuk berkurban, teruslah berdoa agar diberi rezeki. Kan gitu. Ya, kata Daniel, kurban perasaan jadilah. Oh, tahun ini Daniel bakalan kurban di klinik ini, ya. Jadi semua karyawan GHDJ setiap tahun mendapat jatah untuk berkurban. Saya kasih hadiahnya kambing sama karyawan, dan kebetulan tahun ini, ya, yang berkesempatan dapat adalah Bro Daniel mau kurban, ya. Kalau datang ke sini nanti nyate sama Bro Daniel, ya. Bro Daniel dapat jatah kambing, ya. Kalau kamu saya kasih susu kambingnya, Mas Daniel saya kasih kambingnya. Ya. Untuk berkorban, ya. Jadi GHDJ peduli COVID, meningkatkan imunitas adalah cara terbaik, ya. Maka selain Anda mengkonsumsi empon-empon seperti yang saya sarankan, Anda juga bisa konsumsi susu kambing, ya. Dan hari ini saya akan kasihkan kepada semua penonton live IG-nya gratis, cuma-cuma, tanpa dipungut apapun, termasuk pengiriman. Kalau Anda berkenan datang ke sini untuk ambil silaturahmi, itu lebih baik, alhamdulillah, ya. Baik, siapkan air doanya. Kita akan berdoa bersama, mohon pada Allah agar diberikan kesembuhan, keselamatan, dan kesehatan. Namun sebelumnya, karena kita ini sedang wabah pandemi, mari kita bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu wajib dibaca semua karyawan kami setiap pagi, ya. Jadi Bapak Ibu juga boleh baca, adik-adik semua, kakak semua, baca lah itu setiap pagi, ya, sebelum memulai aktivitas, agar Allah menjauhkan kita dari segala wabah penyakit, ya. Baik, kita doa, ya, jangan doa Anda amin. Lihatkan di hati apa yang menjadi maksud dan keinginan Anda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah kami dan keluarga kami dari wabah ini, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami dari segala penyakit, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Ya Jabaru, Ya Qaharu, Ya Sadidal Batsihu. Sebutkan keinginan Anda apa. Hakimi madalamani watta'ada alaihi. Amin. Berikanlah kesembuhan ya Allah kepada semua pasien yang sedang sakit. Allahumma azibil ba'sa rabbana ziswi wa anta syafi. La shifa'an la shifa'uka shifa la yukhadiru sakum. Amin. Allahu Akbar. Amin. Niatkan dalam hati kamu pengen apa. Saya juga berniat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1 jam ya bro, 1 jam telah berlalu. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf ada kekurangan di dalam penyampaian ya. Jika ada ketersinggungan kata-kata yang kurang berkenan, sesungguhnya itu di luar kesengajaan aja. I love you pun. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.